Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, berhubung di sini kan infokusnya ada sedikit berkendala, jadi saya harapkan modul atau materi yang saya berikan kepada Bapak Ibu tolong diperhatikan ya, tolong dimaklumi karena ada sedikit kerusakan di infokus kita. Pada kegiatan ini saya ingin baiklah, sebelum memulai acara hari ini kita ada sedikit refleksi sebentar atau permainan di mana untuk merefresh pemikiran kita, konsentrasi atau tidak. Bagaimana Bapak Ibu, bersedia? Ya. Baiklah. Di sini saya mohonkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri sebentar ya. Jadi di sini saya ingin Bapak Ibu mengikuti aba-aba saya. Saya contohkan sebentar ya. Seandainya saya bilang ular itu jawaban Bapak Ibu apa? Ular. Ular itu? Binatang. Ular itu panjang. Ya, ular itu panjang. Maka menjawab sekaligus gerakan. Cacing itu apa? Cacing itu pendek. Cacing itu pendek berarti harus dengan gerakan. Jawabannya harus dengan gerakan. Nah, gajah itu besar. Ya, bagus. Nah, itulah nanti Bapak Ibu ikuti apa-apa saya. Jika saya berbicara ular, nanti Bapak Ibu menjawabnya panjang. Ular itu Panjang. cacing itu Pendek. gajah itu Besar. ya, berarti cukup konsentrasi. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Di sini saya bilang ular tadi itu kan panjang, jadi jawaban Bapak itu tuh tetap panjang namun gerakannya pendek. Ya. Kebalikannya, Ya. gajah kecil, jawabannya sih besar, cuman gerakannya kecil. Oke Bapak Ibu, bersedia? Ya. Oke, lanjutkan. Ayo konsentrasi ya Bapak Ibu. Ular itu, Pendek. maaf Bapak Ibu, jawabannya ular Panjang. itu panjang. Jadi gerakannya yang pendek Ya. Bapak Ibu. Ya. Satu kali lagi. Ya. Ular itu, Panjang. ya. Cacing itu, Pendek. gajah itu. Besar. Ya, cukup konsentrasi. Terima kasih Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap untuk mengikuti kegiatan training hari ini? Ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini, pertemuan ini saya akan membahas tentang prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, di sini sebelum saya memulai, sebelumnya pastinya Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu kurikulum. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa memberikan pendapat sedikit tentang kurikulum? Dulu tuh bahan Bu. Ya. Banyak Materi ya, Bu. materi ya. Ya, terima kasih. Nah, di sini tujuan saya ingin memberikan pengarahan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan agar kita sebagai pendidik atau seorang guru itu mengetahui alur atau program yang kita ingin capai. Jadi sebelum ingin mencapai sesuatu itu kita harus menyusun. Karena di sini kurikulum ialah memberikan atau memaparkan sedikit mengenai pentingnya perkembangan kurikulum. Karena apa?
acuan kita untuk menyusun kurikulum di satuan pendidikan tersebut. Nah, kurikulum tadi adalah perangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Ya Bu. Ya Bu, lanjut. Lanjut. Nah, di sini prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Jadi, di dalam suatu satuan pendidikan itu kita membangun atau merancang kurikulum itu salah satunya yaitu harus berpusat pada peserta didik, yang dimana pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Yang kedua, kontekstual, di mana kontekstual ini menunjukkan kekhasannya dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Yang ketiga yaitu esensial, di mana esensial ini semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Yang keempat, akuntabel, di mana di sini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktif. Yang terakhir yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain. Yang pertama, ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak Bu. Tidak, ya lanjut ya. Orang tua, yang selanjutnya organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja perindustrian. Nah, tadi kan sudah saya paparkan sedikit tentang prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum saya melanjutkan tujuan pengembangan kurikulum tersebut, apakah masih ada yang belum dipahami di sini? Sudah paham Bu. Ya baiklah, saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Tujuan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan di sini berpacu kepada profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang terakhir, kreatif. Maaf ya Bapak Ibu, saya memakai masker, batuk sedikit. Nah, dari ke-6 profil pelajar Pancasila tadi, di sini bahwa profil Pancasila tidak hanya berfokus pada kehidupan kognitif saja, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa
kita cuma di bagian kognitifnya saja, tapi tingkah laku perilaku itu juga perlu. Dari pemaparan tadi tentang profil pelajar Pancasila, di sini menggambarkan bahwa posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah di satuan pendidikan yaitu sebagai yang pertama tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, sebagai kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, sebagai benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Nah, dari pemaparan saya tadi, apakah masih ada yang belum dipahami atau ingin dipertanyakan tentang prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan tadi, Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Bapak Ibu kalau sudah memahami apa yang saya paparkan tadi. Nah, selanjutnya di sini saya ingin memberikan sedikit kuis pada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu, siap? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak hanya menjawab benar atau salah dari pernyataan yang saya sebutkan nanti. Di dalam prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari 5 hal, benar atau salah? Benar, Bu. Ya, benar. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Ya, bagus. Nah, satu kali lagi, yaitu tentang tujuan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Di dalam satuan pendidikan terdiri dari 6 tujuan. Benar atau salah? Ya, betul. Tadi sudah saya berikan pemaparan sedikit tentang tujuan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu terdapat 6. Boleh saya minta sebutkan salah satu dari 6 tersebut? Bapak Leo? Apa, Bu? Ya. Kita Bu. Pak Abu? Beriman pada Tuhan, Bu. Dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Nah, kesimpulan dari prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum ini bahwa di satuan pendidikan memang tidak berlepas dari suatu prinsip dan tujuan pengembangan kurikulum tersebut. Jadi dalam satuan pendidikan harus mengetahui prinsip dan tujuan pengembangan tersebut agar kita menentukan atau merancang alur yang kita inginkan itu tercapai dengan maksimal. Bagaimana Bapak Ibu penjelasannya? Jelas. Ya baik, berhubung Bapak Ibu sudah jelas dengan pemaparan yang saya sampaikan tadi, berarti untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini.